Baiklah, kita akan melakukan praktikum pengujian tera timbangan sentisimal. Sebelum memulai praktikum, kita lihat spesifikasi dari timbangan tersebut, yaitu dengan merek presisi, kapasitas maksimum 150 kg dengan daya baca D sama dengan E yaitu 100 gram dan minimal menimbang adalah 3 kg. Sebelum mulai praktikum, pastikan timbangan dalam keadaan datar dan penunjukan tolok dan indeks dalam keadaan sejajar. Tadi setelah saya setting pada bagian sini. Adapun peralatan yang dibutuhkan adalah AT standar seberat 150 kg dan kelas M2 setelah saya lakukan perhitungan, yaitu di sini N didapatkan 1500, berarti timbangan tersebut berada pada kelas 3 dengan AT standar minimal kelas M2. Didapatkan BKD-nya sebesar 50 gram dengan rentang muatan 3 kg sampai dengan 50 kg, dan BKD sebesar 100 gram dengan rentang muatan sebesar 50 kg sampai dengan 150. Baiklah, kita akan melakukan uji kebenaran pada timbangan tersebut dengan menaruh muatan sebesar kapasitas maksimum yaitu 150 kg pada lantai muatan timbangan sentisimal. Telah dilakukan penaikan muatan sebesar 150 kg pada lantai muatan dan pada meja gantung sebesar 1/100 yaitu 1,5 kg. Didapatkan hasil tolok merujuk ke bawah. Hal ini berarti kita harus menambahkan anak timbangan AT sebesar 50 gram yaitu sebesar 100 gram yaitu sebesar BKD 100 gram. Tambahkan tolok tidak bergerak ke bagian atas, maka uji kebenaran dalam kasus ini dinyatakan batal, yaitu timbangan harus direparasi terlebih dahulu. Uji kepekaan. Selanjutnya uji kepekaan dapat menjadi satu kesatuan dengan uji kebenaran dengan menambahkan ibu sebesar BKD. Jika tolok bergerak minimal 2 mm berarti sah. Kita tambahkan sebesar BKD. Kita lihat penunjukan toloknya. Jika dari visual maka tidak terjadi pergerakan, maka uji kepekaan pada timbangan ini dinyatakan batal. Selanjutnya kita akan melakukan uji repeatability yaitu uji kemampuan ulang, di mana kita menaruh muatan sebesar maksimal yaitu 150 kg. Kita selanjutnya yaitu melakukan pergerakan pada lantai muatan. Jika tolok kembali ke posisi semula, maka uji kemampuan ulang dinyatakan sah dikarenakan maksimum dan minimumnya tolok pada pengujian 1, 2, 3 tidak melebihi BKD. Untuk yang pertama kita kasih gangguan.
Tolok kembali ke posisi semula. Yang kedua, kembali ke posisi semula lagi. Yang ketiga, kembali ke posisi semula. Maka uji kemampuan ulang pada timbangan ini dinyatakan sah. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji eksentrisitas, yaitu uji pojok pada timbangan sentesimal, yaitu dengan menaikkan anak timbangan sebesar 15 kg, yaitu sebesar kapasitas maksimum pada gandar yaitu 15 kg, pada lantai muatannya ditaruh 15 kg, dan pada meja gantungnya ditaruh imbu sebesar 150 gram, yaitu dari 1/100 dari 15 kg. Maka tolok menjorok ke bawah. Hal ini maka kita harus menambahkan imbu sebesar BKD. BKD dari 15 kg adalah 50 gram, maka kita akan menambahkan imbu sebesar 50 gram pada lantai muatan. Tolok ini pada uji posisi 1, yaitu di tengah. Tolok setimbang bahkan lebih, maka uji eksentrisitas pada posisi 1 dinyatakan sah. Selanjutnya kita akan melakukan uji eksentrisitas pada posisi yang kedua, yaitu pada posisi pojok kanan atas. Dapat dilihat bahwa tolok menjorok ke bawah daripada indeks, maka kita harus menambahkan imbu sebesar 50 gram ke lantai muatan. Pada posisi 2 ini tolok tidak melewati atau bahkan tidak seimbang, maka pada posisi kedua uji eksentrisitas dinyatakan batal. Selanjutnya kita akan melakukan uji eksentrisitas pada posisi yang ketiga, yaitu posisi kanan bawah. Dapat dilihat bahwa tolok menunjuk ke bawah pada indeks, maka hal ini kita harus menambahkan imbus sebesar BKD pada lantai muatan, yaitu sebesar 50 gram. Didapatkan bahwa tolok tidak melewati indeks, bahkan tidak setimbang, maka uji eksentrisitas pada posisi yang ketiga ini dinyatakan batal. Selanjutnya kita akan pengujian eksentrisitas pada posisi yang keempat, yaitu posisi kiri bawah, yaitu didapatkan bahwa penunjukan tolok merujuk ke bawah daripada indeks. Maka dengan hal ini kita harus menambahkan imbu sebesar BKD, yaitu 50 gram pada lantai muatan. Didapatkan bahwa tolok setimbang bahkan lebih pada posisi yang keempat, maka pada posisi yang keempat uji eksentrisitas dinyatakan sah.
Pada posisi yang kelima, yaitu posisi kiri atas, tolok merujuk ke atas sedikit. Dengan itu kita harus menambahkan imbus sebesar 500 mg di piring gantung. 500 mg 1/100 dari 50 gram itu 0,5 gram, yaitu 500 ml. Tolok merujuk ke bawah, maka uji eksentrisitas pada posisi yang kelima dinyatakan sah. Tetapi kesimpulan pada uji pojok yaitu dinyatakan batal dikarenakan pada posisi 2 dan 3 pada pengujian ini, yaitu posisi kanan atas dan kiri bawah, dinyatakan batal, sehingga timbangan ini harus direparasi terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melakukan uji kemiringan, yaitu dengan menganjal salah satu sisi. Kita ambil sisi yang terpanjang, yaitu sepanjang 50 cm. Maka besar pengganjal yaitu 50/1000 sama dengan 2,5 cm. Berikut adalah pengganjalnya. Besar pengganjal di sini sebenarnya 3 cm, dikarenakan tidak ada pengganjal lain, maka menggunakan ini tapi seharusnya pengganjalnya sepanjang 2,5 cm, dikarenakan tidak punya pengganjal lain, maka digunakan pengganjal ini. Uji kemiringan ini setelah ganjal dipasang, maka dinaikkan timbangan sebesar 50% maksimum, yaitu 75 kg. Jangan lupa di piring gantungnya ditambahkan 1/100 dari muatan, yaitu 750 gram. Maka yang didapatkan yaitu tolok merujuk ke bawah, maka kita harus menambahkan sebesar BKD pada lantai muatan, yaitu BKD dari 75 kilo adalah 100 gram. Kita taruh, kita perhatikan tolok memperlihatkan penunjukan setimbang dengan indeks, maka menunjukkan di bawah indeks. Ternyata di bawah indeks, maka uji kemiringan dinyatakan batal pada timbangan sentisimal tersebut. Selanjutnya akan dilakukan uji kebenaran gandar, yaitu amati posisi kesetimbangan. Posisi gandar sudah posisi 15 kilo, muatan 15 kilo. Kita lihat penunjukan berada pada keadaan tolok merujuk ke bawah. Hal ini kita harus melakukan penambahan imbus sebesar BKD. BKD dari 15 kilo adalah 100 gram, maka kita harus menambahkan imbus sebesar 100 gram pada lantai muatan.
Kita lihat tolok merujuk ke atas, maka uji kebenaran kandar dalam hal ini dinyatakan sah. Untuk kesimpulan pengujian tera timbangan sentisimal tersebut, didapatkan kesimpulan uji teranya dinyatakan batal, maka tidak dapat dilakukan pembubuhan pada timbangan tersebut, dikarenakan pada uji kebenaran, uji kepekaan, uji eksentrisitas, dan uji kemiringan dinyatakan batal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengujian tera tersebut dinyatakan batal. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih.